Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo programmer, jumpa lagi dengan saya, Teddy Trisaputro. Kali ini di episode keempat Spring Universe. Dalam episode kali ini saya akan mengulas mengenai Spring Boot, sebuah opinionated framework yang memungkinkan seorang programmer mampu membangun sebuah aplikasi berbasis Spring dengan lebih cepat. Saya juga akan menunjukkan kepada Anda bagaimana memulai sebuah proyek pertama menggunakan Spring Boot. Seperti biasanya, sebelum memulai, jangan lupa untuk like terlebih dahulu video ini atau subscribe channel kami. Serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subrutin TV. Spring Framework memang memberikan kemudahan ketika seorang programmer Java membangun sebuah aplikasi, terutama untuk aplikasi yang berskala enterprise. Ini berkat fitur dependency injection dan inversion of control yang pernah kita bahas pada episode sebelumnya. Namun hal tersebut bukannya berarti tanpa kekurangan atau masalah yang belum diselesaikan. Mungkin Anda pernah mengerjakan sebuah proyek dari awal menggunakan Spring Framework versi 4 ke bawah, atau Anda pernah memaintain sebuah aplikasi yang menggunakan Spring pada versi tersebut. Jika jawabannya adalah iya, maka Anda akan menemui banyak sekali konfigurasi yang harus diatur pada metadatanya. Semisal integrasi Spring dengan Web Framework ataupun Spring Security, juga dengan ORM Framework seperti Hibernate. Terkadang kita menemui masalah kompatibilitas antara satu framework dengan library lain. Salah satu contohnya ketika sebuah versi Spring di versi tertentu tidak berjalan atau tidak kompatibel dengan Hibernate di versi tertentu. Sehingga tak jarang, hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari-cari versi mana dari library yang sedang digunakan yang kompatibel dengan Spring Framework yang kita pakai. Dalam pengalaman saya sebagai seorang software engineer, saya pernah mengalami hal tersebut ketika harus mencari-cari versi dari library yang cocok untuk mendukung versi Spring yang saya gunakan. Hal tersebut belum ditambah dengan waktu yang terbuang yang harus dikerjakan seorang programmer untuk melakukan konfigurasi integrasi antara Spring dengan library lain misalnya. Misalnya data source, entity manager factory, dan transaction manager, atau konfigurasi antara sesama produk dari Spring sendiri seperti view resolver atau message source juga membutuhkan banyak waktu yang terkadang terbuang ketika kita mencari konfigurasi yang tepat. Padahal sebenarnya konfigurasi yang dibuat tersebut antar satu project dengan project lain tidak akan jauh berbeda. Lalu mengapa Spring tidak sekaligus memberikan konfigurasi otomatis yang secara default diberikan ketika seorang programmer menggunakan framework tersebut? Itulah kemudian masalah yang diselesaikan oleh Spring Boot. Sebagaimana yang Anda baca pada dokumentasinya, kalau Anda ingin mencicipi Spring Framework versi terbaru, yaitu versi 5, Anda akan dianjurkan untuk menggunakan Spring Boot. Mengapa? Karena Spring Boot menawarkan kemudahan dalam mengembangkan aplikasi menggunakan Spring Framework. Lalu, apa sih itu Spring Boot? Spring Boot adalah framework opinionated yang membantu seorang developer dalam membangun aplikasi berbasis Spring dengan cepat dan mudah. Lalu, apa maksud dari framework opinionated di sini? Opinionated di sini sebagaimana istilah dasarnya yang berasal dari kata opini alias pendapat. Namun di dalam konteks software design pattern berarti menurut saya sebuah pendapat dari Spring Community, sebuah opinion dari Spring Community yang membuat Spring Boot, yang kemudian opini tersebut membimbing developer agar tujuannya dalam membuat aplikasi tercapai. Jadi programmer tidak perlu ngide untuk membuat konfigurasi sendiri. Alih-alih dia dapat langsung menggunakan opinion dari Spring Boot agar aplikasi yang ingin dibangunnya berjalan. Opinionated yang ada pada Spring Framework biasanya didasarkan pada konfigurasi umum yang biasanya pasti digunakan oleh programmer kala menggunakan framework atau library. Meskipun nanti jika ternyata kebutuhan konfigurasi menuntut sesuatu yang berbeda, programmer dapat mengoverride konfigurasi default tersebut dengan konfigurasi yang diinginkan. Apa efeknya? Efeknya adalah dengan menggunakan Spring Boot, programmer dapat berfokus
dengan bisnis proses dari aplikasi yang ingin ia bangun. Ia tidak perlu lagi berhadapan dengan hal-hal terkait teknis yang membuang-buang waktu seperti konfigurasi ataupun berburu versi yang kompatibel yang mendukung library satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, Spring Boot memiliki beberapa fitur utama yang nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Spring Boot Starter, kedua adalah Spring Boot Auto Configuration, kemudian Elegant Configuration Management, konfigurasi manajemen yang elegan. Berikutnya adalah Spring Boot Actuator, dan yang terakhir adalah dukungan Embedded Servlet Container yang mudah untuk digunakan. Oke, kita mulai ke fitur utama yang pertama, yaitu Spring Boot Starter. Istilah starter di sini adalah seperti sebuah paket library beserta versinya yang memudahkan seorang programmer untuk mengintegrasikan sebuah teknologi menggunakan Spring Framework. Seperti misalnya Spring MVC, JPA, MongoDB, Spring Batch, Spring Security, dan masih banyak lagi. Jadi dengan menggunakan starter dari Spring Boot ini, programmer cukup mengimport library starter dan garansinya paket library yang kita butuhkan sudah pasti kompatibel dengan framework Spring yang digunakan. Selain itu, konfigurasi otomatis juga sudah diatur saat programmer mengimpor starter tersebut. Ada banyak jenis starter dari Spring Boot yang ditawarkan. Sebagaimana yang dapat kita lihat pada dokumentasi Spring Boot, di sini nama resmi dari starter Spring Boot biasanya memiliki sebuah pola penamaan yang sama, yaitu Spring Boot Starter diikuti dengan teknologi yang digunakan. Misalnya Spring Boot Starter Data JPA untuk integrasi Spring Framework dengan teknologi JPA, atau Spring Boot Starter Mail yang mengintegrasikan Spring Framework dengan Java Mail, yaitu library yang digunakan untuk mengirimkan email. Ada banyak lagi starter yang dapat digunakan. Jadi Anda dapat merujuk ke dokumentasi yang disediakan ini. Kita dapat melihat di sini ada Spring Boot Starter, Starter Active MQ, MQP, AOP, Artemis, Batch, Catch, dan masih banyak lagi. Anda dapat membaca sendiri berbagai macam starter yang disediakan oleh Spring Boot. Fitur berikutnya yang tidak kalah penting dan terkait dengan Spring Boot Starter sebelumnya, yaitu adalah Spring Boot Auto Configuration, di mana dengan menggunakan Spring Boot Auto Configuration ini, Spring Boot menyelesaikan masalah dari kewajiban seorang programmer ketika dia membangun sebuah aplikasi. Dia harus selalu membuat sebuah konfigurasi yang rumit secara manual. Jadi dengan adanya Spring Boot Auto Configuration ini, programmer tidak perlu lagi secara manual melakukan konfigurasi boilerplate yang rumit. Spring Boot mengambil sebuah apa yang disebut sebagai opinionated view dari sebuah aplikasi dan mengkonfigurasi berbagai komponen secara otomatis dengan mendaftarkan bin berdasarkan kriteria-kriteria seperti ketersediaan sebuah kelas di dalam kelas pet, kehadiran atau tidak adanya bin di dalam Spring Container, berikutnya ada atau tidaknya sistem properti, dan yang terakhir adalah ada atau tidaknya file konfigurasi. Misalnya ketika kita mengimpor Spring Web Starter di dalam sebuah aplikasi yang akan kita bangun, maka Spring Boot akan mengasumsikan programmer akan membangun sebuah aplikasi berbasis web. Sehingga kemudian Spring Boot akan secara otomatis melakukan konfigurasi default yang diperlukan untuk membuat aplikasi berbasis web tersebut. Contoh lainnya semisal programmer menaruh driver database di dalam kelas pet seperti H2 atau HQL dan belum melakukan konfigurasi secara eksplisit di config-nya, maka kemudian Spring Boot akan secara otomatis mendaftarkan bin data source menggunakan setting database in memory. Jadi seperti itu. Fitur berikutnya adalah Elegant Configuration Management, yaitu manajemen konfigurasi yang bagus, yang elegan. Jadi Spring mendukung apa yang disebut sebagai eksternalisasi properties yang dapat dikonfigurasi menggunakan anotasi property source. Selain itu juga Spring Boot juga mampu menangani pemisahan konfigurasi berdasarkan profiling. Semisal pemisahan konfigurasi yang digunakan untuk mesin production, testing, dan development dapat dengan mudah dilakukan tanpa memerlukan banyak pengaturan tambahan. Berikutnya adalah Spring Boot Actuator.
Spring Boot Actuator ini merupakan salah satu fitur yang ada di Spring Boot. Spring Boot Actuator dapat digunakan oleh programmer untuk berbagai keperluan saat sebuah aplikasi telah berjalan di mesin production. Spring Boot Actuator ini dapat diimplementasikan di dalam aplikasi tanpa programmer perlu menuliskan kode tambahan. Actuator ini memiliki beberapa fitur. Di antaranya adalah yang pertama, dapat melihat konfigurasi bin dari aplikasi yang dijalankan. Berikutnya, dengan Spring Actuator, programmer dapat melihat URL mapping dari sebuah aplikasi, berikut rincian dari environment yang digunakan, dan nilai parameter apa saja yang ada di konfigurasi aplikasi. Selain itu, dengan menggunakan Spring Boot Actuator, programmer dapat menggunakannya untuk melihat metrik dari health check sebuah aplikasi. Fitur selanjutnya yang dimiliki oleh Spring Boot yang tak kalah pentingnya adalah dukungan Spring Boot terhadap embedded servlet container. Sebelum adanya Spring Boot, seorang programmer biasanya akan mendeliver aplikasi berbasis webnya menjadi web archive atau WAR, lalu mendeploy web archive tersebut ke application server eksternal seperti Tomcat ataupun Wildfly. Namun gini, dengan adanya Spring Boot, programmer hanya perlu mendeliver aplikasinya ke dalam bentuk jar yang di dalamnya sudah include servlet container. Maka jadilah aplikasi Spring Boot sebagai sebuah standalone application yang dapat langsung dijalankan tanpa memerlukan dependensi terhadap aplikasi server eksternal. Baik, mari kita mulai membuat sebuah project sederhana menggunakan Spring Boot. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengenerate project Spring Boot. Cara yang paling sederhana dan mudah adalah dengan menggunakan Spring Initializer. Spring Initializer dapat diakses melalui alamat start.spring.io. Ini adalah tampilan dari Spring Initializer. Kita dapat memilih apakah kita ingin mode normal ataupun mode dark mode. Jika kita ingin dark mode, kita tinggal klik di sebelah kanan ini ada tanda bulan, kita klik dark mode. Atau kita pilih, pertama yang harus kita tentukan adalah build tool yang ingin kita gunakan. Dalam seri tutorial Spring Universe ini, saya akan menggunakan Maven sebagai build tool. Jika Anda belum pernah atau ingin belajar terlebih dahulu mengenai Maven, Anda dapat mengakses video saya yang lain yang membahas lebih detail tentang Apache Maven ini. Kemudian pilih bahasa. Apakah bahasa yang digunakan bahasa pemrograman Java, Kotlin, atau Groovy? Kita pilih bahasa pemrograman Java. Kemudian versi Spring Boot yang digunakan, saya akan menggunakan versi yang terakhir yang stabil, yaitu 2.4.1. Mungkin versi yang nanti Anda akses bisa jadi berbeda, namun tidak masalah selama versi majornya adalah 2. Yang berarti masih kompatibel dengan video ini. Kemudian karena kita menggunakan Maven, kita harus menentukan project metadatanya yang akan kita gunakan. Grupnya akan saya pilih com.subroutine. Kemudian artefaknya saya akan beri nama simple Spring Boot. Dan deskripsinya saya akan biarkan dim project for Spring Boot. Kemudian package name-nya akan saya sederhanakan menjadi com.subroutine.springboot. Kemudian packagingnya Anda bisa memilih apakah Anda ingin menggunakan jar atau war. Secara default kita akan menggunakan jar. Kemudian versi Java-nya saya akan menggunakan versi Java 11. Lalu di panel sebelah kanan di Spring Boot Initializer ini, kita dapat mengklik Add Dependencies untuk menambahkan dependensi apa saja yang kita ingin masukkan ke dalam Spring Boot. Dependensi ini terkait dengan Spring Boot Starter yang baru saja dibahas di awal segmen. Di sini terdapat banyak pilihan dependensi yang dapat Anda gunakan sesuai kebutuhan dan dikelompokkan menjadi banyak kategori, mulai dari terkait developer tools, terkait tentang pembuatan web, terkait dengan template engine, security, SQL, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai dependensi-dependensi yang ada di Spring Boot ini. Oke, untuk saat ini saya akan menggunakan Spring Web sebagai dependensi. Kita akan bahas lebih rinci lagi mengenai Spring Web di episode mendatang. Namun untuk saat ini,
Yang perlu kita ketahui adalah Spring Web ini adalah dependensi yang diperlukan Spring Boot jika Anda ingin membuat sebuah aplikasi berbasis web. Oke, setelah semua selesai, kita akan generate. Lalu perhatikan, project Spring Boot yang dibuat telah berhasil di-generate dan diunduh ke komputer lokal kita. Oke, perhatikan ini adalah project Spring Boot yang telah di-generate melalui Spring Initializer. Perhatikan di sini, saya akan mengekstraknya dengan extract here. Dan ini adalah projectnya, Simple Spring Boot. Kita buka. Perhatikan di sini ada pom.xml yang menandakan project Spring yang di-generate ini adalah project Maven, sebagaimana yang telah kita pilih pada langkah sebelumnya. Oke, sekarang saya berada di Spring Tool Suite IDE. Sekarang saya tinggal mengimpor project yang di-generate tadi ke dalam IDE ini. Caranya sama sebagaimana pada episode sebelumnya. Kita tinggal pilih import. Kemudian karena project tersebut Maven, kita akan pilih Maven dan existing Maven project. Kemudian kita arahkan kepada directory project yang kita ingin impor. Lalu saya arahkan ke Simple Spring Boot, directory project yang merupakan nama project yang telah tadi kita generate. Select folder, kemudian pilih finish. Tunggu beberapa saat hingga proses importnya selesai. Kita dapat lihat di sini di pojok kanan bawah, saya akan klik dan kita lihat ini adalah proses dari importnya, di mana Maven sedang mengimport project dan mendownload dependensi apa saja yang dibutuhkan. Oke, sekarang proses importnya selesai dan kita dapat lihat ini adalah versi Java 11 dan Maven dependensinya dapat kita lihat adalah Spring Boot Starter Web sebagaimana yang tadi kita bahas. Ini ada auto configuration, starter login, dan masih banyak lagi. Cara lain untuk mengenerate project Spring Boot adalah menggunakan Spring Tool Suite IDE. Caranya adalah kita masuk ke menu file di sebelah kiri. Kemudian saya pilih new dan saya gunakan Spring Starter Project ini. Kita klik. Kemudian tunggu beberapa saat, IDE akan mengunduh web service startspring.io. Sebenarnya sama saja dengan cara sebelumnya, karena dengan menggunakan IDE ini nantinya Spring Tool Suite juga akan mengakses alamat start.spring.io. Di sini kita dapat pilih nama yang ingin dibuat. Misal saya akan bedakan namanya, misal Simple Spring Boot STS. Kemudian build toolnya saya pilih Maven, Java versinya 11, jar, Java, dan katakanlah grupnya saya beri nama com.subroutine. Dan artefaknya adalah dimana saya akan membuat aplikasi internet banking. Saya akan beri nama Simple Internet Banking. Sedangkan namanya saya akan beri nama juga Simple Internet Banking. Oke, versinya saya biarkan 001, description-nya Simple Internet Banking, dan package-nya saya akan beri nama juga com.subroutine.ib. Oke, kemudian pilih next, dan di sini adalah Spring Boot version sebagaimana yang kita bahas pada Spring Initializer. Kita menggunakan 241 dan saya akan menggunakan web, Spring Web sebagai dependensinya. Di sini web, kemudian pilih next dan lalu finish. Tunggu beberapa saat hingga proses downloadnya selesai, dan ini adalah aplikasi kita, Simple IB. Jadi caranya sama. Nanti jika kita melihat di JRE-nya, Java-nya 11 juga, dan Maven dependensinya juga sama. Anda dapat memilih menggunakan cara yang mana. Apakah Anda ingin menggunakan cara melalui IDE atau langsung mengakses webnya di start.spring.io. Kedua cara tersebut akan menghasilkan project yang sama.
Oke, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam project Spring Boot yang baru saja kita generate. Saya akan memilih salah satu project saja, misalnya Simple IB. Jadi yang Simple Spring Boot ini, close project dulu. Dan saya menggunakan yang ini ya, Simple IB. Yang pertama perlu diperhatikan di sini, saya akan buka pom.xml. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa project Maven ini yang dari Spring Boot ini mewarisi modul Spring Boot Starter Parent. Yang kita lihat di tag ini, tag parent. Pewarisan modul Spring Boot Starter Parent ini membawa keuntungan bagi project Spring Boot, di mana programmer nantinya hanya perlu mendefinisikan versi dari parentnya saja. Dalam konteks ini 2.4.1 ini adalah versi dari Spring Boot yang kita gunakan. Sedangkan untuk versi dari dependensinya, semisal Spring Boot Starter Web ini, tidak perlu didefinisikan versinya, karena secara implisit telah ditentukan versinya dari parentnya. Jadi parent ini menentukan versi dari Spring Boot Starter Web ini. Berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah pada properties Java version ini ditulis 11. Sedangkan jika kita lihat di versi Maven standar yang biasa, kita menuliskan versi Java 11 di Maven compiler source. Itu perbedaannya. Sebenarnya nanti di balik layar, parent akan mengisi Maven compiler source dengan value yang ada pada Java version ini. Kita dapat lihat di effective POM ini. Kita dapat melihatnya bahwa di sini ada banyak versi yang digunakan. Salah satunya adalah Java version, yaitu 11. Maka kita dapat melihat compiler, Maven compiler source, akan cari Maven compiler source. Jadi otomatis di sini akan didefinisikan 11. Dan jika kita lihat starter webnya, ini juga didefinisikan 2.4.1. Jadi di pom.xml-nya kita tidak perlu mendefinisikan lagi versinya. Jika kita melihat source code dari project, dapat diperhatikan pada kelas Simple IB Application. Saya akan buka di package.com.subroutine.ib. Dapat kita lihat bahwa di sini adalah entry point alias titik awal dari aplikasi Spring Boot. Di sini ada main dan menjalankan aplikasinya Spring Application.run. Oke. Sedangkan anotasi Spring Boot Application ini menandakan bahwa ini adalah project Spring Boot. Jika kita lihat dokumentasinya, di sini disebutkan bahwa mengindikasikan kelas konfigurasi dan mendeklarasikan satu atau lebih metode bin dan men-trigger auto configuration dan komponen scanning. Ini adalah cara yang paling mudah jika yang sama dengan mendeklarasikan 3 anotasi, yaitu configuration, enable auto configuration, dan component scan. Jadi Spring Boot Application ini terdiri dari 3 anotasi sebenarnya. Jika kita buka dengan kontrol kemudian kita klik, di sini ada 3 anotasi yang menyusun anotasi ini. 3 anotasi itu terdiri dari Spring Boot Configuration, Enable Auto Configuration, dan Component Scan. Spring Boot Configuration ini mirip dengan Configuration, sebagaimana yang pernah dibahas pada episode ketiga saat kita membuat project dengan menggunakan metadata configuration menggunakan Java Base. Sedangkan Enable Auto Configuration ini mengaktifkan mekanisme auto konfigurasi otomatis yang dimiliki oleh Spring Boot. Dapat kita baca dokumentasinya di sini mengindikasikan. Oke, sedangkan yang komponen scan yang paling bawah ini scanning class yang ada di dalam package. Jadi semua anotasi Spring akan di-scan menggunakan komponen scan ini. Proses scanning ini pernah dibahas seperti pada episode ketiga yang lalu yang mengulas tentang project Spring Core yang menggunakan metadata configuration menggunakan annotation base.
Di sini dapat kita baca di sini configure component scanning directive for use with configuration class. Oke. Dan ini jika dalam bentuk XML-nya dia akan menggunakan ini. Oke, dan ini menggunakan base package-nya. Jadi semua kelas yang ada di package com.subroutine.ib akan di scanning oleh Spring Boot, dan semua anotasi yang berasal dari Spring, semisal add component, add service, add repository, akan didaftarkan di dalam Spring Container. Oke, berikutnya saya akan coba jalankan aplikasi Spring Boot yang telah di-generate ini tanpa perubahan apapun. Saya akan jalankan. Kita klik kanan di project Simple IB, kemudian kita pilih Run As dan pilih Spring Boot App. Cara yang sama jika kita dari sini sama aja, klik kanan, Run As, Spring Boot App. Jadi terserah Anda memilih yang mana. Perhatikan pada konsol aplikasi berjalan. Di sini ada banner Spring keluar dan versinya 2.4.1. Kita dapat perhatikan pada log bahwa Spring Boot akan menjalankan service Tomcat, yaitu servlet container, dan Apache Tomcat yang digunakan adalah 9.0.41, dan aplikasi Spring Boot ini berjalan pada port 8080. Jika kita buka browser, kita jalankan di localhost 2.8080. Perhatikan di sini ada white label error page karena kita belum mengimplementasikan code apapun di dalam project, sehingga akan muncul error ini yang menandakan bahwa aplikasinya sudah berjalan, cuman belum ada code yang dapat ditampilkan pada browser. Oke. Berikutnya saya akan buat sebuah implementasi sederhana menggunakan Spring MVC. Nanti akan kita bahas lebih rinci mengenai Spring MVC di episode yang lain. Namun, untuk episode ini saya hanya ingin melihat apakah aplikasi Spring Boot yang kita generate ini sudah siap untuk proses development atau tidak. Jadi untuk implementasi dari Spring MVC, saya akan buat package baru bernama com.subroutine.ib.web, di mana di sini nanti akan saya tambahkan kelas-kelas controller. Saya akan tambahkan kelas controllernya bernama Hello Resource misalnya. Kemudian untuk menandakan bahwa ini adalah kelas untuk Spring MVC, saya akan beri nama anotasinya yaitu REST Controller, yang menandakan bahwa ini adalah aplikasi Spring MVC untuk web service dengan protokol REST. Saya akan bahas lebih rinci lagi mengenai protokol REST di episode yang lain. Oke, saya akan buat sebuah metode baru dulu, semisal metode string hello world. Kemudian saya akan beri returnnya hello world saja. Oke, saya akan beri anotasi di sini get mapping dengan URL-nya adalah hello. Oke, seperti itu. Kita akan coba jalankan Run As Java Application. Kita dapat langsung klik di sini Simple IB. Oke, kita harus stop dulu yang sudah berjalan. Kemudian saya akan jalankan ulang. Oke. Ya. Sekarang saya akan coba akses localhost diikuti dengan alamat URL-nya yaitu hello. Ya, di sini berhasil ditampilkan ya codingan kita hello world ini sebagaimana yang kita inginkan. Lalu bagaimana jika saya ingin mengubah portnya yang awalnya 8080 menjadi katakanlah 8081? Caranya mudah, kita tinggal berikan konfigurasi tambahan di application properties server.port, dan kita beri value-nya katakanlah 8081. Jadi implementasi 8080 pada nilai awalnya akan di override dengan properties kita yang kita taruh di application.properties. Kita save. Kemudian saya stop dulu dan jalankan ulang.
Perhatikan di sini, port telah berpindah dari yang tadi awalnya 8080, sekarang berada di port 8081. Jika saya jalankan 8080, tidak akan berhasil karena portnya sudah berpindah ke 8081 ya. Jadi saya harus pindahkan 8081. Oke, seperti itu. Berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah bagaimana dalam proses development kita akan sering melakukan perubahan dan mengetes hasil perubahan kita apakah berjalan atau tidak. Semisal saya ingin mengubah di sini Hello World Spring Universe, katakanlah seperti itu, dan saya save dan saya akan hit ulang di sini. Lihat, tidak ada perubahan karena kita harus mematikan dulu aplikasi yang berjalan dan menyalakan ulang. Tentu ini akan repot ya. Jadi untuk kemudahan kita bisa menambahkan dependensi baru di dalam Spring Boot app ini, sehingga nantinya ketika kita ingin mengubah codingan, aplikasi akan langsung melakukan auto refresh. Caranya kita masuk ke Spring, kemudian tambahin add starter, dan saya akan cari developer tools, kita tambahkan Spring Boot DevTools, kemudian next. Di sini ada tambahan dependensi yang akan ditambahkan. Kemudian kita klik dan finish. Tunggu beberapa saat hingga Maven selesai mengupdate projectnya. Perhatikan bahwa di sini Maven telah mendownload library yang dibutuhkan, dan kita dapat lihat di Maven Dependencies akan ditambahkan Spring Boot DevTools. Kita akan cari Spring Boot DevTools. Oke, di sini Spring Boot DevTools. Oke, otomatis ditambahkan, jadi kita bisa jalankan ulang. Ya, jadi di sini portnya 8080 ya, karena kita udah update di sini. Kita balikin lagi posisinya. Bagaimana saya akan ubah di sini? Katakanlah saya ganti kalimatnya Hello World from Spring Universe. Oke, saya coba ganti. Kita lihat konsolnya akan otomatis melakukan restart ketika saya ubah code-nya. Jadi saya bisa langsung. Ini saya ganti portnya 8080 dulu. Oke, misal saya ganti lagi, katakanlah this is my first project. Ctrl S. Perhatikan di sini aplikasi otomatis restart lagi. Dan jika saya jalankan ulang, dia akan langsung berubah. Berikutnya saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana menjalankan aplikasi Spring Boot melalui Maven. Sebagaimana yang kita telah bahas bahwa Spring Boot menggunakan Maven sebagai build tool-nya. Jadi, logikanya aplikasi Spring Boot ini pasti dapat dijalankan melalui Maven. Sehingga kita dapat menggunakan Maven untuk menjalankan aplikasi tersebut. Oke, pertama buka command prompt atau terminal yang Anda gunakan, kemudian ketikkan mvn spasi spring -boot .2 run. Kemudian enter. Dan perhatikan Maven akan berjalan dan kemudian mengcompile aplikasi Spring Boot, kemudian mendownload beberapa dependensi. Setelah selesai, aplikasi tersebut akan dijalankan oleh Maven. Oke, saya akan langsung allow. Ya, perhatikan bahwa aplikasi sekarang telah berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Berjalan di port 8080. Jika kita running, ya aplikasinya running ya 8080, sama seperti bagaimana kita menggunakan IDE ini. Oke, saya cukupkan ulasan kita untuk episode keempat ini. Jika ada pertanyaan, saran, ataupun komentar mengenai topik yang ingin dibahas pada channel ini, silahkan kirimkan pada kolom komentar. Anda juga dapat mengakses situs kami di subroutine.com untuk mendapatkan
mendapatkan tutorial dan insight terbaru mengenai dunia pemrograman dan teknologi. Karena itu terus dukung Suprotin TV dengan like video ini, serta subscribe channel kami, serta nyalakan lonceng, agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Suprotin TV. Saya Teddy Trisaputro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.